Oke, salam sehat buat kita semua. Di sini saya Padre Krisnoniko Sihombing bakal mempresentasikan tugas dari presentasi rangkaian listrik dengan dosen Bapak Abdul Muiz Prasetya, STMT. Nah, di sini nama saya Padre Krisnoniko Sihombing dengan NPM 2544202010045 dari lokal A1 mata kuliah rangkaian elektronika. Nah, di sini saya bakal mempresentasikan yaitu jenis-jenis dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif dua terminal yang paling sederhana, di mana padanya hanya dapat mengalir arus listrik dalam satu arah saja. Nah, di sini ada jenis-jenis dioda. Yang pertama itu dioda avalanche dan Zener. Yang kedua dioda tunnel. Yang ketiga dioda varaktor. Dan yang keempat dioda LED. Nah, selanjutnya dioda avalanche dan Zener. Di sini kita bakal bahas dioda avalanche adalah suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tangan reverse yang sangat tajam perubahannya dari kondisi tidak konduksi ke konduksi ke kondisi konduksi jika tegangan breakdownnya dilampaui. Nah, selanjutnya jadi ini adalah gambar dari dioda avalanche dengan tegangan reverse. Selanjutnya dioda Zener. Nah, tegangan breakdown dari dioda avalanche tidak dapat lebih dari 6-8 volt. Suatu dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan dioda avalanche adalah dioda Zener. Dioda Zener mempunyai tegangan breakdown yang dapat lebih rendah dari dioda avalanche, yaitu dapat kurang dari 0,2 volt tahanan dinamik. Oke, tahanan dinamik. Karakteristik penting dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik, yaitu berbandingan antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya. Nah, perhatikan gambar 2.10. Tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respons ripple rangkaian dengan dioda Zener atau avalanche terhadap perubahan tegangan input atau terhadap perubahan arus beban. Oke, selanjutnya tahanan dinamik dioda avalanche umumnya mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdownnya. Sedangkan dinamik dari dioda Zener dapat jauh lebih rendah dari itu. Aplikasi umum dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah untuk sumber tegangan tetap edge regulator, tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi yang pertama itu tahanan output tetap, yang kedua arus output terbatas atau rendah, yang ketiga sangat sensitif terhadap perubahan temperatur, dan yang keempat dapat menimbulkan noise pada rangkaian dioda yang bersangkutan. Oke, jadi gambar 2.1 ini menjelaskan yaitu contoh rangkaian regulator tentang tegangan dan dioda Zener. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, ini merupakan contoh. Kita perhatikan rangkaian dioda Zener di bawah ini. Nah, diketahui VAB maksimumnya itu yaitu 25 volt yang ini. Nah, VZ-nya itu 12 volt. VZ-nya ini diketahui sebesar 12 volt. Nah, IZ-nya itu yaitu 5 meter ampere. Nah, yang ditanya itu hitunglah nilai R-nya. Kita masukin rumusnya, lalu masukin angkanya. 25 kurang 12 volt dibagi 0,05, hasilnya 260 ohm. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tractor dan varistor. Jika dioda Zener atau dioda avalanche dapat merupakan pembatasan tegangan dalam suatu polaritas, maka dioda tractor atau varistor merupakan dua buah dioda Zener yang dirangkai secara seri dan bertolak belakang. Nah, dia itu dirangkai secara berseri dan bertolak belakang, guys. Dengan demikian dapat merupakan pembatas tegangan klem dalam polaritas dua arah. Nah, tegangan breakdown dapat dari dioda tractor atau varistor dapat berkisaran dari kurang lebih 10 volt sampai 1000 volt. Nah, tractor dan varistor biasanya digunakan dalam rangkaian sebagai pembatas atau pengaman tegangan pulsa yang tinggi
yang merusak atau misalkan tegangan surges. Nah, pada gambar 2.12 ditunjukkan contoh rangkaian dengan menggunakan diode traktor. Nah, jadi teman-teman boleh lihat ini merupakan contoh rangkaian dari diode rektor. Jadi pengaman terhadap pulsa tegangan tinggi. Ini traktornya, dia pengaman dari pulsa tegangan tinggi. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke diode tunnel. Diode ini banyak digunakan pada rangkaian switching, asilator atau penguat dari frekuensi rendah sampai frekuensi yang sangat tinggi. Nah, penggunaan dalam teknik switching, diode ini mempunyai dua daerah stabil, bagaimana ditunjukkan oleh garis beban switching pada gambar 2.3. Nanti saya bakal kasih tunjuk contoh rangkaian switching dengan diode tunnel ditunjukkan pada gambar 2.14. Pada rangkaian tersebut, perubahan bias untuk switching atau perubahan kondisi stabil dilakukan dengan sinyal trigger dari luar. Osilator dapat diperoleh jika bias tegangan rendah, sekitar 0,2 sampai 0,3 volt. Jadi kira-kira 0,1 volt. Dipasangkan melalui tahanan seri dengan nilai yang rendah. Oke, jadi ini contoh gambar dari 2.3 tadi, karakteristik dari diode tunnel. Nah, kita bisa melihat sini dari kurva pada diagram Cartesiusnya. Nah, diode tunnel adalah suatu jenis diode yang berdaya rendah dengan karakteristik yang unik, yaitu sebagai yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke, jadi yang kedua itu gambar 2.3 yang merupakan rangkaian switching dengan diode tunnel. Nah, ini sebuah rangkaian switching dengan diode tunnel. Oke, tunnel rectifier. Tunnel rectifier atau dikenal pula dengan back diode adalah diode tunnel yang arus puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro saja. Umumnya digunakan untuk penyerahan sinyal level rendah atau 20 meter volt tegangan puncak. Jadi tegangan puncak itu kira-kira 20 meter volt. Nah, berbeda dengan diode penyerahan pada umumnya, pada diode penyerahan tunnel konduksi terjadi pada bias reverse, dan sebaliknya bias forward menyebabkan tidak konduksi. Nah, gambar 2.3a menunjukkan kurva karakteristik penyerahan tunnel yang unik tersebut. Pada gambar 2.16b ditunjukkan ilustrasi dengan rangkaian pendeteksi level rendah. Nah, yaitu antara 0 sampai 100 mili dengan menggunakan diode Schottky dan diode penyerahan tunnel. Karakteristik rangkaian adalah sebagai yang ditunjukkan oleh 2.16c. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti ini teman-teman. Yang bagian A-nya itu point break-nya itu berada di sini. Ini yang menjadi ya kurva karakteristik penyerahan tunnel. Yang bagian B ini detektor level tegangan rendah penyerahan tunnel, yaitu kira-kira dari 0 sampai 10 volt sampai 100 volt. Yang ke bagian C ini adalah output dari detektor tegangan rendah. Nah, ini adalah tunnelnya, bootnya. Jadi dia bentuk kurva seperti bentuk ikan gitu teman-teman. Ya seperti itu kira-kira. Oke. Fraktor daya atau fraktor multiplier adalah fraktor yang dapat melihat gandakan frekuensi tinggi, yaitu kira-kira dari 1 sampai 3 GHz pada daya tinggi. Fraktor demikian biasanya untuk mempertinggi kemampuan penguatan transistor pada frekuensi tinggi dan pada daya yang tinggi pula. Nah, kira-kira gambar traktor daya itu seperti ini. Yang pada A ini sebagai contoh rangkaian pemilih frekuensi resonansi dengan pengendalian tegangan menggunakan diode fraktor. Nah, ini tuh rangkaian frekuensi resonansi pengendali tegangan, yaitu dengan menggunakan diode traktor teman-teman, fraktor. Yang bagian B ini adalah karakteristik umum dari suatu fraktor. Oke, kita lanjut ke gambar ini. Jadi di gambar ini ditunjukkan contoh rangkaian pengadaan frekuensi atau frekuensi Doppler dengan menggunakan diode fraktor. Nah, pada rangkaian
Oke teman-teman, jadi saya lanjut. Pada rangkaian ini, faktor dioda digunakan untuk tuning frekuensi hingga didapat frekuensi harmonis dari sinyal input. Nah, selanjutnya kita masuk pada diode LED. Diode LED atau lighting emitting diode adalah diode jika mendapatkan bias forward akan mengalami proses rekombinasi muatan listrik, dan sebagai akibat akan mengeluarkan atau memancarkan energi dalam bentuk foton atau cahaya. Nah, bergantung pada bahannya, cahaya yang dihasilkan dapat kuning atau hijau, atau merah infra. Bias forward dari kebanyakan diode LED adalah berkisaran antara 0,1 sampai 0,2. Jadi kira-kira dia itu berkisaran 0,1 sampai 0,2. Sedangkan arus forward menentukan intensitas cahaya dengan dihasilkan dan umumnya berkisaran antara 2 sampai 20 mikroampere. Nah, tegangan reverse diode LED biasanya tidak lebih dari 4 volt. Dan jika ini dilampaui, diode akan mengalami kerusakan total. Kecepatan respons diode LED adalah berkisaran sekitar 0,1 meter sekon. Jadi kita masuk kepada contoh 22. Nah, di sini dia minta jelaskan yang pertama itu, seandainya lampu diode LED bisa dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah diode LED masih hidup atau berfungsi? Yang kedua, apakah dari perbedaan warna diode LED juga terdapat perbedaan tegangan atau tidak? Yang ketiga, bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna diode LED berbeda? Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya itu yang pertama itu, seandainya lampu diode LED dapat dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah diode LED masih hidup atau berfungsi? Bila diode LED sudah dirangkai dengan benar, ternyata lampunya tidak menyala, dapat dipastikan diode LED itu sudah mati atau rusak, tidak dapat berfungsi lagi. Nah, yang kedua itu, apakah dari perbedaan warna diode LED juga dapat perbedaan tegangan atau tidak? Yaitu ya, diode LED berwarnanya berbeda-beda, tegangan pun setiap tegangannya pun berbeda pula. Yang bagian C itu bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna diode LED berbeda. Nah, untuk merangkai LED, jadi setiap merangkai LED berbeda warna, kita hanya menghitung nilai resistornya saja. Sedangkan untuk menghitung nilai resistornya dapat menggunakan rumus. Ya, rumusnya itu seperti ini teman-teman. R sama dengan V kurang V LED dibagi sama dengan arus pada LED-nya. Oke, yang contoh yang ke 2.3. Nah, di sini kita mendapat suatu rangkaian, yaitu V yang masuk itu 12 volt. Nah, terus nanti dia dibagi-bagi di R1, R2, R3, R4, D1, D2. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya itu yaitu tentukan nilai R1, R2, R3, R4 nya itu ya. R1, R2, R3, R4. Nah, kita masukkan, kita diketahuinya dulu voltase inputnya itu 12 volt, lalu D1 nya itu 3,6 20 meter ampere. Lalu kita masuk aja ke penyelesaiannya. Nah, di penyelesaiannya nih, di sini ditulis jika LED berbeda warna dalam rangkaian paralel, kita harus menentukan nilai R satu per satu dengan menggunakan rumus R sama dengan V dikurang V LED per I, seperti pada rumus yang tadi. Nah, kita langsung masukkan nilai R1 nya itu, kita langsung menjabarkan V LED nya kita masukkan sehingga dapat 420 ohm. Nah, yang R2 dapat nilainya 204 ohm, yang R3 495 ohm, dan yang keempat 490 ohm. Nah, kira-kira begitu penjelasan dari saya yang bisa dapat saya jelaskan. Apabila ada tutur saya yang salah, kiranya dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.